Perkenalkan, nama saya Irene Wanma. Di sini saya berperan sebagai kepala ruangan. Nama saya Tiana Gaman. Sini saya berperan sebagai ketua tim 1. Perkenalkan, nama saya Yositora Anari. Di sini saya berperan sebagai perawat pelaksana 2. Perkenalkan, nama saya Beatrix Warijo. Di sini saya berperan sebagai case manager. Perkenalkan, nama saya Maria Martatiri. Saya berperan sebagai ketua tim 2. Perkenalkan, nama saya Sarce Manim. Di sini saya berperan sebagai perawat pelaksana 1. Ya baik, selamat pagi. Kami dari Stikes Papua Sorong, Program Studi Ilmu Keperawatan Angkatan 2018. Kami akan melakukan tindakan roleplay ronde keperawatan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan masuk. Permisi Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kedatangan saya ke sini, saya ingin melaporkan masalah Nyonya Y ada diagnosa yang belum teratasi. Padahal sudah selama 1 minggu dirawat, namun tidak ada perubahan. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk memaparkan masalah pada Nyonya Y terlebih dahulu. Baik, silahkan dipaparkan terlebih dahulu kasus pasiennya. Baik Bu, masalah yang terjadi pada Nyonya Y dengan diagnosa medis tuberkulosis dirawat sejak tanggal 27 Agustus 2020. Nyonya Y seorang ibu rumah tangga, umur 24 tahun, sudah menikah, alamat Aimas, Kabupaten Sorong. Pada tanggal 27 Agustus 2020, pasien dibawa ke IGD Selebi Solo, kemudian dipindahkan ke ruang Matahari untuk dilanjutkan perawatan selanjutnya. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan pengkajian, didapatkan hasil KLIA mengatakan 1 minggu sebelum masuk rumah sakit pasien mengeluh batuk, sesak nafas, sakit perut, kemudian diperiksa ke bidanang namun tidak ada perubahan dan malah tambah parah. Kemudian dianjurkan untuk dirawat inap. Kemudian lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan hasil tekanan darah 120/90 mmHg, suhu 38 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Sekarang masih terpasang kanul oksigen 3 liter per menit. Dari selama pasien dirawat 1 minggu muncul 3 diagnosa, yaitu yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan sekret yang dalam jumlah berlebihan. Yang kedua, ketidakefektifan bola napas berhubungan dengan penyempitan jalan napas. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai kebutuhan oksigen. Nah, ada salah satu diagnosa yang belum teratasi, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan sekret yang dalam jumlah berlebihan. Padahal kami sudah melakukan tindakan keperawatan semaksimal mungkin untuk mengatasi diagnosa ini. Iya, coba sebelumnya saya lihat askepnya terlebih dahulu. Inikah yang belum teratasi, yang tidak ada perkembangan untuk ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien ini? Iya Ibu. Yang akan dilakukan ronde keperawatan, baik saya sampaikan ke case manager terlebih dahulu, nanti ke sini lagi ya. Baik Ibu, permisi. Permisi Ibu. Bagaimana Bu, ada yang bisa dibantu? Iya, jadi seperti ini Bu, kedatangan saya ke sini yaitu untuk menyampaikan permasalahan di ruang kami, ruang Matahari Bu. Jadi di mana rencananya di ruangan kami akan dilakukan kegiatan ronde keperawatan kepada pasien Nyonya Y. Oh iya Bu, benar sekali, untuk memecahkan masalah dilakukan ronde keperawatan. Kalau boleh tahu diagnosa apa yang belum teratasi atau terselesaikan, begitu masalah pasien apa yang harus kita diskusikan? Jadi seperti ini Bu, di ruangan Matahari kami itu ada pasien dengan diagnosa medis tuberkulosis paru Bu. Selama beberapa hari perawatan, kurang lebih 7 hari, tidak ada perkembangan untuk diagnosa keperawatan. Jadi rencananya ronde keperawatan kali ini untuk membahas tentang masalah yang belum teratasi itu Bu. Jadi masalah yang belum terselesaikan Bu, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekret dalam jumlah berlebihan. Karena beberapa hari perawatan itu masalahnya belum teratasi Bu, seperti itu Bu. Baik, untuk masalah keperawatan ketidakefektifan bersihan jalan napas, tindakan yang sudah dilakukan apa saja ya?
Untuk yang bersihan jalan nafas yang sudah dilakukan, yaitu pertama kita anjurkan minum air hangat, berikan posisi semi fowler, kolaborasi pemberian terapi nebulizer Ventolin 2,5 mg. Seperti itu Bu, kita sudah memberikan hal tersebut tetapi tidak ada perubahan selama beberapa hari Bu. Ya baik, saya akan ikut kegiatan ronde keperawatan di ruang matahari ya. Iya Bu. Nanti akan dilakukan kapan? Kita akan melakukan siang ini. Baik Ibu. Terima kasih atas waktunya, saya permisi Bu. Iya. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi, silakan duduk. Benar, Ibu memanggil saya? Iya, jadi seperti ini. Mengenai tadi rencana kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu ronde keperawatan di ruang matahari ini, saya sudah bicarakan ke case manajernya, Ibu Betty, dan beliau menyetujui. Siang ini kita akan melakukan kegiatan ronde keperawatan. Tolong disiapkan semua. Baik Ibu. Silahkan kembali ke ruangan. Baik Ibu, permisi. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang juga suster. Baik, mengenai kondisi Ibu yang belum ada peningkatan, maka kami akan melakukan ronde keperawatan pada siang hari ini. Ronde keperawatan itu apa saja ya? Ronde keperawatan Teratasi dengan melibatkan keluarga pasien dan perawat lainnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh suster. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Kami pamit dulu. Selamat siang Bu. Ya baik, shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Terima kasih juga kepada Ibu Betty selaku case manager yang sudah luangkan waktunya untuk datang ke ruangan ini. Sebelumnya, puji Tuhan, kita tak lupa mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Langsung saja, tujuannya kita di sini yaitu akan membahas tentang ronde keperawatan pada pasien dengan inisial Nyonya Y dengan diagnosa medis tuberkulosis. Silahkan untuk Katim 1 memaparkan hasil perkembangan pasiennya. Iya baik, terima kasih. Untuk intervensi yang telah dilakukan pada masing-masing diagnosa, yaitu diagnosa yang pertama, 1. Kaji status pernapasan. 2. Hancurkan pasien minum air hangat. 3. Berikan posisi semi folder. 4. Kolaborasi pemberian terapi oksigen nebulizer Ventolin 2,5 mg 2 kali per hari. Diagnosa yang kedua, kaji pernapasan klien. Yang kedua, berikan posisi semi folder. 3. Kolaborasi dengan pemberian oksigen 3 liter per menit. Diagnosa yang ketiga, yang pertama, kaji tingkat aktivitas klien. Yang kedua, posisikan klien untuk maksimalkan ventilasi. Yang kedua, hancurkan keluarga klien untuk selalu mendampingi klien dalam beraktivitas. Kemudian, yang ketiga, kolaborasi pemberian oksigen 3 liter per menit. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya baik, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya baik, untuk di sini yang saya mau tanyakan, di sini kan pasiennya TB paru ya. Apakah sudah diberikan penkes, penyakit menular, terus batuk efektif? Efektif ya. Sudah diberikan apa belum penkesnya? Silahkan untuk Katim 1 dan para perawatnya untuk menjawab pertanyaan dari perawat pelaksana tim 2. Iya baik, terima kasih Ibu. Mengenai penkes yang diberikan, kami sudah memberikan pendidikan kesehatan penularan pada pasien TB paru, penggunaan masker dan batuk efektif seperti itu Bu. Baik, untuk fisioterapi dada sudah diberikan apa belum? Baik, untuk fisioterapi dada belum diberikan Bu. Iya baik, untuk menambahkan masukan dari perawat pelaksana tim 2, nanti sebelum dilakukan fisioterapi dada, kami akan melakukan auskultasi paru terlebih dahulu. Ini sudah ada masukan dari pihak perawat dan Katim semua.
Untuk Ibu Betty selaku case manager, ada saran untuk kami Bu untuk menyelesaikan masalah keperawatan ini? Iya, sudah baik sekali ya. Masukan dari rekan-rekan perawat dan Katim juga. Dan saya ingin menyampaikan masukan saya berdasarkan jurnal yang sudah saya cari mengenai masalah keperawatan yang muncul untuk dijadikan intervensi, yaitu inhalasi uap sederhana. Apakah di sini sudah dilakukan atau diajarkan tentang relaksasi tentang inhalasi uap sederhana? Kebetulan belum. Ya, berarti nanti jadikan masukan implementasi ya. Intervensinya di sini jurnal dari Dewi dengan judul Upaya Peningkatan Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas Melalui Terapi Inhalasi Uap Sederhana pada penderita itu memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernapasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana serta dapat dilakukan dalam keluarga seperti itu. Dan inhalasi uap ini sangat efektif untuk mengencerkan dahak sehingga dahak bisa keluar dan jalan napas menjadi bersih. Jadi seperti itu. Apakah rekan-rekan sudah tahu caranya melakukan inhalasi uap? Sudah Bu. Sudah ya. Kalau begitu saya kembalikan kepada Kepala Ruangan Ibu Iren. Iya baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu case manager atas masukan dan sarannya. Ini kita langsung saja ke pasiennya untuk melakukan kegiatan keperawatan untuk mengatasi masalah pasien sebelumnya. Untuk yang Katim 1 sudah kasih tahu apa belum pasiennya? Siang ini kita akan melakukan ronde keperawatan. Sudah. Apakah pasiennya setuju dan keluarganya? Iya, setuju. Iya baik, selamat siang Ibu. Seperti kontrak waktu sebelumnya, pada siang hari ini akan dilakukan tindakan ronde keperawatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irene Wanma, di sebelah saya Etiana Gaman, di sebelahnya Yosodora Anari, di sebelahnya Mani, di sebelahnya Maria Marta Tiri, dan ini Ibu case manager Beatrix sebagai case manager. Sudah tahu tentang ronde keperawatannya? Iya, sudah. Sudah dijelaskan perawatnya ya? Iya, suster. Langsung saja pada Katim untuk memaparkan perkembangan kondisi pasien. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan masalah yang terjadi pada Nyonya Y dengan diagnosa medis tuberkulosis paru, dirawat sejak 27 Agustus 2020. Nyonya Y seorang petani, umur 24 tahun. Apa benar ya? Iya, benar. Pendidikan SMA. Komunikasi yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 2020, pasien dibawa ke Rumah Sakit Selipi Solo, kemudian dipindahkan ke Ruang Matahari untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 dilakukan pengkajian, didapatkan klien mengatakan 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh batuk, sesak napas, sakit perut. Apa benar ya? Ya, benar, suster. Kemudian diperiksa di kebidanan, namun tidak ada perubahan, malah tambah parah. Kemudian dianjurkan untuk dirawat inap. Apa benar ya, Bu? Ya, benar, suster. Kemudian diperiksa lebih lanjut, tekanan darah 120/90 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Sekarang masih terpasang oksigen 3 liter per menit. Kemudian dari selama pasien dirawat kurang lebih 7 hari, pasien didapatkan 3 diagnosa, yaitu yang pertama ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan sekret
dalam jumlah berlebihan. Yang kedua, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penyempitan saluran napas. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Jadi selama Bapak dirawat di ruang matahari, ini ada salah satu diagnosa yang belum teratasi, yaitu ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan sekret dalam jumlah berlebihan. Kemudian setelah kami berdiskusi, didapatkan hasil bahwa kami akan tetap melanjutkan intervensi atau tindakan yang telah dilakukan dari awal Bapak masuk ke sini. Sampai saat ini akan tetap dilakukan. Kemudian akan ditambahkan fisioterapi dada, inhalasi uap seperti itu, Ibu. Ya baik, saya mau tanya apakah fisioterapi itu berbahaya atau tidak ya bagi ibu saya? Fisioterapi itu tidak berbahaya ya untuk pasien. Ya terus kalau setiap pagi anak saya diberi alat yang asapnya yang keluar itu. Ya terus kalau setiap pagi ibu saya diberi alat yang ada asapnya itu, apakah bisa dibawa pulang ke rumah atau gimana ya? Itu alat uap itu ya Bu, itu namanya nebulizer, itu tidak bisa dibawa pulang Ibu, itu alat dari rumah sakit, tapi Ibu bisa menggantinya dengan cara inhalasi uap yang sudah dijelaskan sama Katim 1 tadi. Jadi inhalasi uap nanti caranya saya jelaskan. Jadi ibu siapkan baskom lain yang isi air panas, lalu dicampurkan dengan aromaterapi, misalnya minyak kayu putih. Nanti ibunya disuruh menghirup uap tersebut. Nah, pas menghirup itu ditutup pakai handuk biar uapnya tidak kemana-mana gitu. Nanti dilakukan selama 10-15 menit seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya seperti apa, nanti perawat pelaksana 1 yang menjelaskan. Baik, ada yang ingin ditanyakan buat kebaikan pasien? Tidak ada. Jadi ini perawat pelaksana 1 yang akan memberikan intervensi pada ibu ya? Iya Bu. Baik Bu, seperti itu yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita pamit dulu ya Bu. Iya Suster. Baik, kegiatan ronde keperawatan ini telah selesai dan sudah dilakukan dengan berjalan lancar. Sebelumnya saya tutup. Semuanya ini ada yang ingin diklarifikasikan kembali? Tidak ada Bu, sudah cukup. Baiklah, kesimpulan pada kegiatan ronde keperawatan hari ini yaitu tetap dilanjutkan intervensi yang telah dilakukan dan intervensi yang akan dilakukan setelah ini yaitu fisioterapi dada dan inhalasi uap sederhana. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Betty selaku case manager yang sudah hadir pada siang hari ini. Sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.